Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim wa ala abdihil masihil ma'ud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, jumpa lagi di dalam acara Siraman Rohani. Kali ini saya akan menyampaikan berkenaan dengan intisari pengorbanan harta. Perlu kita ketahui dan pahami bahwa untuk mencapai keimanan yang sejati merupakan inti segala kebaikan yang sempurna dan merupakan bentuk tertinggi kebaikan. Orang harus siap sedia mengorbankan segala sesuatu yang disayanginya. Taraf tertinggi kebaikan yang sempurna dapat dicapai hanya dengan membelanjakan harta di jalan Allah Ta'ala dari apa-apa yang paling dicintainya. Akhlak luhur tidak dapat dicapai tanpa menyerap jiwa pengorbanan yang sebenarnya. Hazrat Masih Maud wa Imam Mahdi, pendiri Ahmadiyah, suatu kali bersabda ketika sedang menerangkan tentang pengorbanan harta, manusia di dunia sangat mencintai harta kekayaan. Inilah sebabnya mengapa ada tertulis di dalam ilmu takbir ar-ru'ya, yakni ilmu menjelaskan arti mimpi. Jika seseorang melihat dalam mimpi, ia mengeluarkan hatinya dan memberikannya kepada seseorang, maka ini maksudnya adalah ia memberikan kekayaan kepada orang lain. Itulah sebabnya mengapa dikatakan bahwa untuk meraih ketakwaan yang sejati dan keimanan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Artinya, kamu tidak akan meraih kebaikan sejati selama kamu belum membelanjakan harta bendamu yang sangat kamu cintai. Hal ini terdapat di dalam Quran, Surah Ali Imran, Surah 3 ayat 93 yang dihitung dengan basmalah. Sebabnya, simpati bagi makhluk ilahi melibatkan perlunya membelanjakan satu bagian besar dari kekayaan dirinya untuk mereka. Simpati kepada makhluk Allah Ta'ala dan kebaikan kepada mereka adalah bagian dari keimanan. Tanpa melakukan itu, iman seseorang tidak akan sempurna dan tidak akan merasuk ke dalam hatinya. Lalu bagaimana seseorang bisa bermanfaat bagi yang lain tanpa memberikan pengorbanan kepada mereka? Untuk bermanfaat bagi yang lain, pengorbanan adalah penting. Dan di dalam ayat tadi yang telah dikatakan,
Kamu tidak akan meraih kebaikan sejati selama kamu belum membelanjakan harta bendamu yang sangat kamu cintai. Ini terdapat ajaran tentang ikhtisar, pengorbanan, dan petunjuk ke arah itu pun telah diberikan. Jadi, membelanjakan harta di jalan Allah Ta'ala menjadi ukuran derajat ketakwaan dan kesolehan seseorang. Derajat wakaf lillahi, yakni dedikasi pengorbanan kepada ilahi ini, terlihat dalam kehidupan Hadrat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika Nabi Muhammad Rasulullah SAW menyatakan perlunya pengorbanan semacam ini. Dan beliau radhiyallahu membawa segala sesuatu yang berada di rumah beliau dan mempersembahkannya kepada baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini terdapat di dalam Malfujat jilid awal, jilid 1, halaman 367 sampai dengan 368, terbitan Rabua, edisi 2003. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, Hadrat Masih Maud salam juga telah bersabda, sebenarnya ridha Allah Ta'ala yang menjadi kegembiraan hakiki itu tidak dapat diraih tanpa menanggung kesulitan-kesulitan yang sementara dengan sabar dan tabah. Tuhan tidak dapat ditipu. Selamat sejahteralah mereka yang menghiraukan kesulitan demi meraih ridho Allah Ta'ala. Sebab kegembiraan kekal dan cahaya ketentraman abadi hanya dapat diperoleh oleh orang-orang yang beriman setelah mereka melewati kesulitan-kesulitan yang sifatnya sementara itu. Orang-orang zaman sekarang berpikiran bahwa untuk mengumpulkan kekayaan dan kemudian membelanjakan untuk ketentraman serta kepuasannya akan dapat membawa mereka bahagia dan ketenangan. Namun orang yang beriman, yang memiliki pengetahuan dan kesadaran tentang agama, memahami bahwa meskipun Allah Ta'ala telah menciptakan fasilitas kenyamanan dunia untuk manusia, namun tujuan hakiki dari hidup adalah memperoleh ridho Allah Ta'ala, menapaki jejak langkah ketakwaan, menunaikan kewajiban-kewajiban terhadap Allah Ta'ala, dan juga memenuhi hak-hak makhluk ciptaan ilahi. Allah Ta'ala telah menyebutkan tentang hal ini pada ayat yang telah tadi disebutkan. Hadrat Masih Maud alaihissalam lebih lanjut lagi menjelaskan bahwa ketenangan hakiki itu datang dari perbuatan baik dan bukan dari mengumpulkan kekayaan. Perbuatan-perbuatan baik tidak dapat mencapai penerimaan sampai sesuatu yang paling dicintai dibelanjakan demi Allah Ta'ala, dan juga untuk perbaikan dan kemajuan makhluk-makhluk ciptaan ilahi. Hadrat Masih Maud salam telah bersabda bahwa manusia amat sangat mencintai harta kekayaan. Jika hari ini kita mengulas situasi di dunia, maka akan tersingkaplah bahwa sebab adanya kepanikan, kekacauan, dan gangguan yang ada di dunia ini ialah cinta dan keserakahan terhadap harta kekayaan. Hal lain yang tidak diketahui oleh manusia adalah jika ia telah mengumpulkan banyak harta, bagaimana ia akan membelanjakannya. Lihatlah di negara-negara barat yang dikatakan sebagai orang maju.
ada orang-orang yang sangat kaya di sana. Namun apa saja pengeluaran mereka? Di sini mereka punya tempat-tempat seperti kasino. Di sana mereka membelanjakan dan menghabiskan uang mereka dengan borosnya untuk kepuasan dan juga untuk berjudi. Negara-negara Muslim juga memiliki situasi yang serupa dengan itu. Orang Muslim datang ke sini untuk menghabiskan harta demi kepuasan mereka. Bahkan sekarang negara-negara Muslim juga memiliki tempat-tempat untuk dapat menghabiskan uang secara royal dan boros. Beberapa waktu yang lalu, di sebuah jurnal, saya telah membaca sebuah iklan es krim yang diiklankan oleh sebuah hotel di Dubai. Ingin tahu bahwa harga es krim yang diiklankan adalah senilai $850 Amerika. Ini ya, kalau kita uangkan ke dalam uang kita Indonesia dalam rupiah bisa senilai 10,5 juta yang terdiri ya, dari hanya 2 atau 3 sendok saja es krim itu. Disebutkan bahwa es krim tersebut mengandung kunyit dari berbagai belahan dunia dan ditutupi dengan daun emas. Lihatlah, uang yang seharga $850 Amerika atau sekitar uang kita 10,5 juta lebih adalah jumlah yang cukup untuk satu keluarga hidup layak di negara miskin. Namun orang-orang itu menghabiskannya untuk semangkuk es krim. Demikianlah mereka yang memiliki kekayaan tidak terbatas, tidak tahu bagaimana membelanjakannya dan bagaimana mendapatkan kepuasan dan ketentraman dari uang mereka. Tidak diragukan lagi bahwa mereka memang membelanjakan hartanya, namun hanya untuk memuaskan nafsu mereka dan bukan demi meraih ridho Allah Ta'ala ataupun perbuatan-perbuatan lainnya. Akan tetapi Allah Ta'ala telah berfirman, sebagaimana juga Hajat Masih Maud Islam telah menjelaskan bahwa untuk pertumbuhan ketakwaan yang hakiki, untuk mencari keimanan yang hakiki, untuk meraih ridho Allah Ta'ala, alih-alih menghabiskan harta untuk nafsu dan hal sia-sia, mereka seharusnya membelanjakan harta mereka untuk simpati, belas kasih, dan perbaikan, serta kemajuan makhluk-makhluk ciptaan ilahi. Jika bukan demi alasan ini, maka tidaklah dapat memperoleh cinta kasih sayang Allah Ta'ala. Maka dari itu, merupakan suatu hal yang penting untuk menaruh perhatian pada pemenuhan kebutuhan dunia dari orang-orang yang membutuhkan, dan juga merawat keimanan dan kekayaan mereka, serta membawa mereka mendekat kepada Allah Ta'ala. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, Nabi Muhammad Rasulullah SAW biasa merasa sangat sedih perihal ini. Sebagaimana telah disebutkan di dalam Al-Quran, tatkala Allah Ta'ala telah berfirman, apakah engkau akan membinasakan dirimu sendiri karena bersedih hati atas keadaan umat manusia? Yakni firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Kahfi, surah yang ke-18 ayat yang ke-7 dihitung dengan basmalah, lengkapnya berbunyi, maka barangkali engkau, yakni Nabi Muhammad SAW, akan mencelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling.
sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini, yaitu Al-Quran. Apa gerangan kondisi orang-orang yang membuat beliau sallallahu alaihi wasallam khawatir? Ini adalah sikap masa bodoh dan acuh tak acuh mereka terhadap Allah Ta'ala dan terhadap keimanan. Namun beliau Rasulullah SAW merasa banyak bersedih melihat mereka akan mendapatkan murka dari ilahi karena tidak beriman dan percaya kepadanya. Pada masa ini juga mau tidak mau kita harus menolong mereka yang berkekurangan dalam hal harta. Di samping keperluan materi, sudah suatu keharusan bagi kita para Ahmadi untuk membelanjakan harta bagi persediaan rohani mereka juga. Hal itu karena pada zaman ini tugas penyempurnaan penyebaran petunjuk dipercayakan kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam, pendiri Ahmadiyah. Ini adalah periode penyempurnaan penyebaran hidayah, bimbingan, petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk seluruh umat manusia, yang mana Rasul SAW telah mengungkapkan kekhawatiran demi menyebarluaskan pesan petunjuk ini. Karena penyempurnaan penyebarluasan petunjuk Rasulullah SAW itu dipercayakan kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam, maka demikian juga hal tersebut kini telah dipercayakan kepada para pengikutnya yang telah menyatakan bahwa mereka mengutamakan agama di atas urusan dan kepentingan dunia ini. Orang-orang kaya membelanjakan harta mereka untuk memuaskan keinginan pribadi mereka. Mereka memiliki begitu banyak kekayaan dan tidak tahu di mana dan bagaimana membelanjakannya. Setelah membelanjakan untuk kebutuhan dan keinginan-keinginan mereka, mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan lagi pada harta mereka. Hal demikian karena kosongnya aspek kerohanian dan kemanusiaan dalam pembelanjaan harta mereka, kecuali untuk kelezatan nafsu, hal yang aneh atau yang bukan-bukan. Mereka tidak mengetahui hal yang lainnya. Tapi orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang kepada siapa Allah Ta'ala telah berfirman bahwa mereka tidak hanya membelanjakan dari harta yang berlebih, namun untuk dapat melakukan perbuatan baik hakiki dan sebagai hasilnya agar dapat meraih ridho Allah Ta'ala, maka letakkanlah diri kalian pada ketidaknyamanan dan belanjakan harta kekayaan yang paling mereka cintai. Meskipun beberapa orang kaya juga membelanjakan harta mereka untuk amal, namun harta yang dibelanjakan untuk amal tersebut sangat kecil jika dibandingkan dengan keseluruhan harta yang mereka miliki. Dan mereka tidak konsisten dalam pengeluaran untuk amal tersebut. Karena itu hanya orang yang beriman saja yang membelanjakan harta mereka secara teratur untuk tujuan baik dan demi mendapatkan kebaikan. Dan pada masa ini dan zaman ini, Jemaat Ahmadiyah lah yang merupakan kelompok dari orang-orang yang beriman membelanjakan harta di bawah sebuah sistem untuk penyebaran Islam. Mereka membelanjakan harta untuk tempat yang berbeda. Mereka membelanjakan harta untuk menyebarluaskan Islam dan juga untuk makhluk Allah Ta'ala dengan berpikiran simpati untuk memenuhi hak-hak makhluk Allah Ta'ala. Para pendengar pelita ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, inilah yang dapat disampaikan berkenan intisari pengorbanan harta yang dikutip dari khutbah Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis
Sayyidina Amirul Mukminin Hazrat Mirza Masrur Ahmad Ayyadahullah Ta'ala bin Nasril Aziz, yang beliau sampaikan beberapa tahun yang lalu, tanggal 11 November 2016. Semoga kita dapat memahami berkenan dengan intisari pengorbanan, dan kita selalu mendapatkan karunia dari Allah Ta'ala dalam kehidupan kita, selalu memberikan pengorbanan di jalan ilahi. Allahumma amin. Wassalamu ala manittaba'al huda wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.